kuliah tuh di Trisakti, terus juga pernah kuliah di Amerika. Tapi kemudian aku juga lihat still very young, udah terjun juga di bidang fashion. Iya. Tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ibuku meninggal waktu aku usia muda. Ayahku memang dokter, jadi somehow aku tuh kalau melihat dokter tuh selalu punya dunia sendiri gitu ya. Aku ikut lomba modeling, aku ke Jakarta kuliah sendiri. Jadi aku tuh harus bisa bertanggung jawab sama diri sendiri gitu. Harus ada uang sampingan karena kebetulan aku pribadi suka gaya-gaya gitu. Nah ini kan sekarang udah 2024, udah semester kedua. Sebagai seorang Fritz juga pasti, tahun ini aku harus mencapai apa gitu. Apa nih yang udah terlaksana dan apa yang belum nih? Karena memang passionku di dunia modeling ini selalu ada, bahwa mau bikin sesuatu bisnis yang baru, related ke modeling, tidak yang konservatif lagi, jadi semuanya secara digital gitu. Jadi e-commerce for talent. E-commerce for talent. Mulai dari Tingginya penyanyi, model, Oh, wow. MC, including usher, actor juga dari appsku ini akan bisa kuperkenalkan ke Hollywood nantinya. Ketemu dengan banyak orang, ketemu orang-orang yang bekerja di brand juga di kalangan ya la crème de la crème lah ya di Indonesia ini. Dirimu tuh very humble loh. Belajarnya dari mana tuh? Karena aku Dikenal mikir juga. nggak ada gunanya juga kalau untuk sombong. Tentu masih ada langit di atas langit gitu. You have so many hats kan istilahnya kayak gitu. Yes. Fritz sendiri pingin dikenal sebagai apa sih sebetulnya? Dari dulu aku selalu bilang fashionpreneur. Sekarang aku juga mau bikin itu loh, capsule collection untuk baju cowok, kutur tapi baju cowok gitu. Tapi untuk yang kurang lebih 35 above. Karena memang cita-citaku membuat orang Indonesia tuh lebih gaya sih sebenarnya. Jangan terlalu yang ala-ala kemeja department store terus. Karena memang bisnisnya model agency, model bule di sports car fashion show. Orang sports car-nya telepon aku, mau ngajak model private party. Tapi aku dari dulu sampai sekarang nggak pernah mau yang aneh-aneh yang begitu-begitu deh. Kalau di kami menganggap orang tua, kedua orang tua itu adalah Tuhan di dunia ini gitu loh. Kalau di dunia model tuh emang looks, apa istilahnya body, brain, and behavior tuh harus. Three triangle itu harus ada harus di satu human being gitu, as a model maksudnya gitu. Mereka pokoknya tinggi, cakep aja udah. Kalau orang di luar fashion ya itu bisa melihatnya kadang tuh fashion tuh kayaknya kesannya kayak superficial. It's a dunia image. Makanya kadang kita siapa ya sebetulnya dia ini gitu. You are very religious dan juga orang yang sangat suka sport ya berarti kan. Iya. Nah di 2024 nih apa nih yang pingin terjadi nih dalam hal relationship? Mudah-mudahan Tuhan dan segala malaikat mendengar di studio. Ya, pengen kawin sih. Ayu Tantri, seorang psikolog dan life coach Anda. Saya sebagai seorang psikolog dan juga life transformation coach selalu tertarik gitu untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan hidup seseorang maupun perjalanan kejiwaan dia. Dan hari ini kita ketemu lagi di mana kita akan menghadirkan seorang pribadi yang unik dan kita akan mengulik ya segala macam yang berkaitan dengan kehidupannya dan kemudian juga perjuangannya, jatuh bangunnya, dan tentu ada sesuatu yang bisa kita pelajari di sana. Oke, dan hari ini saya udah bersama seorang tokoh, ya seorang fashionpreneur dan sekaligus juga seorang model profesional yang sudah internasional loh, ini bukan main-main ya, ini bukan kaleng-kaleng, dan beliau tuh juga selalu berada di tengah-tengah elite, orang elit Indonesia nih, ya tanpa berpanjang-panjang lagi, saya kenalkan yang bersama saya adalah abang saya, Fritz Panjaitan. Hello. Halo, Ayu. Apa kabar? Syukur sama Tuhan baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya udah bisa hadir di podcast aku nih. Terima kasih juga, seneng banget lagi. Ya ketemu lagi setelah
kita nggak ketemu Beberapa waktu ya. beberapa waktu ya. Kita pernah ya Heeh. waktu itu sama-sama bareng di sebuah project dari tahun 2005 ya kalau nggak salah. 2005, iya. Benar. Waktu itu dirimu masih di beberapa company di awalnya, tapi Iya. aku tuh seneng sekali karena somehow kita tuh saling percaya gitu. Maksudnya saling connect dalam artian dirimu hire aku dan model-model. Bener. Terus aku presentasi sedikit, entah by phone, entah technical meeting, tapi Udah dirimu tuh, langsung jalan gitu ya. dirimu kayaknya confident gitu. Oke, you can do it. Oke gitu. Benar. Dan berpuluh-puluh event berikutnya, aku cuman gini, dirimu percaya. Dan somehow Tuhan baik, lancar, sukses gitu-gitu terus kita di waktu itu. Terus kita temenan deh sampai hari Jadi ini. temenan deh sampai Aku mah sering stalking 19 aja. tahun kemudian. Sering stalking aja di IG-mu. Aduh, nggak ada apa-apanya juga, cuman seneng foto lah. Iya. Nah, jadi ini ya, aku tuh kalau ketemu sama dirimu ya, aku tuh selalu melihat bahwa you are very successful ya. In my eyes very successful gitu ya. Terus bisa dibilang you are an icon lah. Buat Terima aku ya kasih. ngelihatnya ya. Ya, Kayak gitu. Kayak dari muda sampai hari ini masih tuh fotonya di mana-mana. Benar syukur kan? sama Tuhan, iya. Nah, dengan latar belakang, tapi sebenarnya kalau aku ngintip nih di your LinkedIn kan kau pernah kuliah tuh Yes. di Trisakti, terus juga Trisakti. pernah kuliah di Amerika, Iya, iya kan? iya. Terus tapi kemudian aku juga lihat still very young, udah terjun juga di bidang fashion. Iya. Tuh gimana tuh ceritanya tuh? Jadi dulu waktu memang kebetulan ibuku meninggal waktu aku usia muda, jadi sekitar 15 tahun. Ayahku memang dokter, jadi somehow aku tuh kalau melihat dokter itu selalu punya dunia sendiri gitu ya. Dia nggak punya waktu banyak dengan keluarga. Tampaknya dia expecting the partner, maksudnya spouse, menghandle seluruh kebutuhan rumah tangga. Tentu dia yang sebagai money maker gitu misalnya gitu ya. Anyway, jadi mama meninggal, terus aku sekolah, kemudian di zaman-zaman itu juga mama meninggal itu aku ikut lomba modeling, juara 2, juara 1, terus kuliah juga mikir dari Medan ke Jakarta karena aku lahir di Medan dan ayahku juga dari Medan. Mereka tinggal di Medan semua. Jadi aku ke Jakarta kuliah sendiri. Aku mikir ayahku tuh kan sibuk di dunianya sendiri dalam kedokteran, maksudnya ibuku nggak ada lagi. Jadi aku tuh harus bisa bertanggung jawab sama diri sendiri gitu. Jadi how to responsible to myself gitu. Ya memang sekolah harus diselesaikan, kemudian juga harus ada uang sampingan karena kebetulan aku pribadi suka gaya-gaya gitu. Maksudnya beli sesuatu yang aku suka gitu. Benda fashion, mulai di jam tangan, waktu itu Jadi sunglasses. dari muda pokoknya udah fashionable lah ya. Iya, suka. Ya mengumpulkan itu karena memang suka make gitulah ya gitu. Jadi sekolah, kuliah, kebetulan juga abis itu aku pengen kuliah di luar negeri waktu itu. Jadi aku izin sama bapakku, aku bilang, boleh nggak aku kuliah di San Francisco? Aku bilang gitu. Ya udah kalau mau mang, gitu. Jadi bapak siapin kurang lebih gitu-gitu sih waktu itu aja. Bersyukur semua baik adanya. Aduh, seru ya. Aku baru tahu loh cerita itu. Iya Ternyata sih. bukan sesuatu hal yang disengaja ya sebetulnya. Cuman kebetulan karena emang kepengen punya Iya. uang jajan sendiri Uang jajan gitu ya. sendiri. Jadi kecemplung lah ke tahu dunia bagaimana fashion make money ini yang gitu. sesuai dengan aku bisa dan aku suka gitu. Iya. Modeling. Modeling ya Iya. gitu. Nah ini kan sekarang udah 2024, bahkan udah di pertengahan tahun nih. Iya. Udah semester kedua gitu kan. Nah pasti kan sebagai seorang Fris juga pasti tahun ini aku harus mencapai apa gitu. Apa nih yang udah terlaksana dan apa yang belum nih Oke. kira-kira. Jujur tentunya bersyukur sama Tuhan yang sudah terlaksana itu. Aku mengingat banyak jadi perpanjangan tangan Tuhan menolong model-model baru, dalam artian mereka yang tidak punya skill untuk menjadi model tapi mereka punya modal badan tinggi, wajah keren, kemudian ada karakter tersendiri. Jadi aku jadikan modelnya lumayan bisa dibilang terkenal. Itu pencapaian dan aku bersyukur sama Tuhan pakai aku, melalui aku menjadikan orang-orang ini menjadi sukses
dan bisa menghasilkan uang gitu. Kemudian kalau yang untuk kedepannya, karena memang passionku di dunia modeling ini selalu ada, jadi aku dalam waktu dekat ini sudah berbicara sama partnerku, bisnis partner maksudnya, bahwa mau bikin sesuatu bisnis yang baru, related ke modeling, tapi cakupannya lebih lebih IT gitu. Jadi nggak mau yang Digital lah ya. lebih digital, exactly, betul banget. Jadi tidak yang konservatif lagi, yang orang telepon, orang WhatsApp minta model, dikirimin videonya, Portfolio, dikirimin ya. fotonya, tanpa makeup, udah nggak ada. Jadi semuanya secara digital gitu. Jadi nanti dari situ uangnya secara otomatis masuk ke situ. Jadi kita udah uangnya datang sendiri gitu. Tentu kita kerjain dengan benar ya profil masing-masing talentnya gitu. Jadi it's like Tokopedia for Tokopedia fashion modeling gitu ya. Yes, Tokopedia for talents. Ya Iya, karena pokoknya. ada Jadi beberapa e-commerce for talents. gitu. e-commerce for talent, benar banget. Wow. Jadi Jadi udah tinggal milih ting 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 ting. yes, mulai dari tingginya penyanyi, model, Oh, wow. MC, including usher, karena usher juga kadang-kadang susah nyarinya ya, yang memang bagus kepribadiannya dan ada knowledge-nya juga gitu-gitu. Kemudian ada aktor juga. Jadi itu juga tugasku nanti, mudah-mudahan Tuhan ngizinin semuanya. Aku dari appsku ini akan bisa kuperkenalkan ke Hollywood nantinya. Oh, Harus oke. think big so you will get big gitu. Wah, tuh itu bisa satu podcast sendiri tuh kita ngobrolnya itu. Yes, betul. Gitu ya. Iya. Nah, ini itu menarik banget sih. Ya, mudah-mudahan segera berjalan. Kira-kira kapan sih itu pengen di launchingnya? Harus within this year sih. Within this year, ya. Aku bener-bener, karena kemarin sempat delay. Harusnya dari Januari aku udah meeting sama bisnis partnerku itu, tapi kebetulan ayahku kan sakit, jadi aku harus di Medan waktu itu merawat. Jadi kepending, dan ini bener-bener janjian next month. Aku bilang aku ke Bali deh, karena dia living in Bali gitu. Jadi kita bener-bener discuss how to design, how to make the profile, the biodata tiap-tiap talent. Terus juga harus bekerja sama lawyer, karena lawyer harus nge-backup my apps. Jadi kalau misalnya si talent ini, misalnya penyanyi atau apa, manajer pribadi atau agency itu, kalau mereka si talentnya ini ngisi, berarti kita bukan kita yang salah gitu loh. Maksudnya kita nggak motong jalan siapapun. Itu atas kemauan sendiri-sendiri gitu-gitu. Jadi harus ada lawyer, law firm yang backup gitu-gitu. Oke, seru. Supaya tidak disu. Iya, seru banget. Iya, harus Gitu. pintar-pintar, Nah, ini kan baik-baik. aku tadi udah cerita ya bahwa bakalan bikin apa kayak gitu kan. Kalau aku lihat kan juga kan seorang Frisu networknya luas banget ya. Iya, bersyukur. Seperti itu. Terus kemudian ketemu dengan banyak orang, ketemu orang-orang yang bekerja di brand, terus ya kayak bank ya, pernah dulu kan jadi model bank gitu. Kayaknya hampir semua bank yang ada priority bankingnya tuh udah pernah dimodelin kayaknya. Iya, terakhir Iya kan? baru-baru terakhir kemarin si Car. Aim. Iya, itu ada lagi. Luxury car Luxury gitu kan, car. magazine apa segala macam. Terus termasuk juga di kalangan ya la crème de la crème lah ya di Indonesia ini kayak gitu dan segala macam. Bersyukur Tapi sama Tuhan. kalau aku lihat tuh dirimu tuh very humble loh, Bang. Iya. Tuh belajarnya dari mana tuh? Masih bisa humble gitu. Padahal you have all the, you know like everybody yang Iya. dikenal Karena aku juga. mikir Iya. nggak ada gunanya juga kalau untuk sombong. Maksudnya tentu masih ada langit di atas langit gitu. Aku bukan siapa-siapa, tapi memang ada sering mengalami kejadian, misalnya mungkin karena terlalu humble, jadi orang tuh suka nyuka-nyukain aku gitu, maksudnya sembarangan gitu. Banyak sih kalau di dunia fashion misalnya. Karena kebetulan kalau aku pribadi lebih kenal ke chief editor atau ke fashion international brand, lebih kenal ke PR atau lebih ke owner gitu. Tidak kenal yang PR di bawah PR director ada lagi deh bisnis apa gitu. Yang young age gitu kan. Jadi mereka who this guy gitu-gitu. Kok kayaknya kenal sama owner gue gitu. Ya gimana? Jadi somehow the treatment, responnya aku sampai gini. Duh, emang anak muda kali ya, susah kali ya gitu. Jadi tapi tetap aja harus tetap humble. Iya. Harus merendahkan hati gitulah. Iya, kayaknya aku kalau WA pasti langsung dibales gitu kan. Harus, karena
segala sesuatu kan kita harus berbuat yang terbaik gitu loh. Keren banget. Sama-sama, thank Iya. you. Nah, sekali lagi nih ya, kan kalau aku lihat juga kan Fris tuh ya seorang model, Iya. ya kan. Terus juga kalau aku lihat dari CV-nya tuh fashion director juga. Iya. Jadi pembawa acara juga tuh kemarin, Iya, Putri iya. Indonesia kan. Putri Indonesia, Iya iya. tuh keren banget tuh, aku nonton di YouTube. Iya. Terus apa lagi tuh ya, terus jadi entrepreneur juga, punya modeling agency dan segala macam. Yes. You have so many hats kan istilahnya kayak gitu. Iya, Punya benar. banyak karir gitu. Iya. Dan semuanya sih aku lihat berhasil semua gitu dan Bersyukur quite sama successful Tuhan, ya. iya. Nah, tapi kalau aku misalkan Fritz sendiri pingin dikenal sebagai apa sih sebetulnya kalau sama orang gitu? Pertama kali memang kebetulan dirimu Ibu Ayu emang pinter ya, orangnya memang sekolahan gitu ya. Langsung fashionpreneur. That's what I want to be called gitu loh. Oh, Karena orang-orang suka nggak ngerti apa namanya kata tersebut gitu loh. Jadi fashionpreneur, emang dari dulu aku selalu bilang fashionpreneur. I'm not a businessman because my business di model agency dan yang di apa namanya di choreographer, di fashion director, apa namanya fashion stylist kan bukan businessman itu udah jelas-jelas, tapi fashionpreneur lebih tepatnya gitu. Sekarang aku juga mau bikin itu loh, kapsul collection untuk baju cowok. Kapsul collection Iya, itu apa ya? Jadi Aku nih awam loh soal jadi fashion. kayak nggak dibilang kayak kutur tapi baju cowok gitu. Tapi untuk yang kurang lebih 35 above gitu. Jadi lebih umur itu yang aku tuju gitu. Lebih Karena ke 35. aku udah coba analyze juga research, kebetulan di Indonesia ini belum banyak gitu dan ini lebih twist, lebih fashion tapi tetap maskulin ya, nggak feminin gitu maksudnya tanpa mengecilkan orang yang suka feminin gayanya gitu. Cuman aku mau lebih stylish dan apa namanya ada gayanya gitu. Karena memang cita-citaku membuat orang Indonesia tuh lebih gaya sih sebenarnya. Jadi Ya itu makanya karena mau aku bikin. stalking dirimu gitu kan jadinya aduh aku mesti harus lebih gaya nih kayaknya. Terima kasih, nggak juga sih. Cuman aku tuh pengen orang tuh melihat dari fotoku tuh mereka dapat inspirasi. Misalnya, oh si Fritz berani, kenapa gue juga nggak berani pakai celana yang agak ada motif, lumayan rame tapi atasannya lebih kalem gitu-gitu gitu. Jangan terlalu yang ala-ala kemeja department store terus, kemarin gitu-gitu. Bosen gitu. Itu juga sebenarnya kemeja di department store itu mahal loh gitu loh. Kenapa nggak beli yang something fresh pattern gitu misalnya. Jadi membuat pria-pria yang cukup mature itu 35 itu juga apa namanya Bisa bisa lebih gaya. punya stylish. Iya benar. Lebih stylish. Tadi kan kita lagi cerita tentang you have so many hats ya. Kayak gitu. Terus banyak juga hal-hal yang sekarang nih sedang dipersiapkan gitu sama dirimu gitu kan untuk terutama di bidang of course di bidang fashion ya. Memang you have been there dari umur berapa tuh? 20-an mungkin atau 19 sudah di fashion? 19 waktu aku 19 kerja di 19 Versace ya. Jakarta, Betul. Indonesia. Jadi udah puluhan tahun, nggak usah disebutin umurnya. secara berapa puluhan tahunnya ya, nanti ketahuan ya umurnya. Jadi udah puluhan tahun lah seperti itu kan. You have so many hats gitu, but yet you're very humble kayak gitu kan. Nah, pernah nggak sih ada orang tuh misconception about you gitu? Maksudnya apa pemahaman tentang dirimu tuh yang salah gitu atau di awal-awal sih ada, aku ingat kan sama sahabat-sahabat juga dulu adalah gitu ya. Mereka suka nanya, sebenarnya lo tuh first ngapain sih kerjanya? Dia pikir aku cuman main-main gitu-gitu. No, I'm doing as my business model agency sama as a model karena background awal memang modeling kan, aku foto model dan fashion show peragawan tahun 90-an bahasanya ya, bukan catwalk model gitu-gitu, peragawan gitu. Jadi karena aku kenal banyak orang-orang fashion, itulah batu loncatan ke bisnis model agency.
gitu Dari loh. situ ya Dari baru situ mulainya. awalnya, iya. Oke. Tapi emang nggak pernah kayak misalkan disalahpahami dirimu sebagai apa atau apa kayak gitu? Pernah nggak ada? Oh ada juga, iya. Hmm. Karena memang bisnisnya model agency, khususnya berapa 15 tahun belakangan ini model bule, my models gitu. Jadi waktu itu pernah di sports car fashion show. The next day orang sports car-nya telepon aku, dia bilang gini, Fritz, ini nih owner customer regular gue nih yang suka beli mobil yang bermiliar-miliar ini mau ngajak model private party gitu. Jadi salah misconception Conception. gitu. Jadi aduh gue mungkin nggak ngasih nomor telepon lo kata gitu. Tapi kita satu kata ya, gue tahu lo tuh emang orangnya lurus-lurus aja, nggak pernah macem-macem, nggak pernah belok-belok. Tadi gue bilang begini. Nanti kalau dia telepon lo jawabnya sama ya, kata gitu deh gitu. Jadi ada Ada misconception tuh ya gitu yang kayak sih. gitu-gitu ya Ada. pasti ya, terutama di dunia Tapi fashion aku pasti dari kan. dulu sampai sekarang nggak pernah mau yang aneh-aneh yang begitu-begitu deh. Nggak Karena once karakter. sekali aja Iya. dilakukan pasti nanti jadi word of mouth ya, orang-orang jadinya Iya. pada tahu gitu sekali Iya, dibilang bener banget. pernah itu ke Dan sana ya. dosa ya kayaknya gitu loh. Benar. Nah ini jadi teman Jiva, saya ini juga pernah tinggal 3,5 tahun ya di Medan, dan kebetulan tadi sebetulnya disebutkan sama Fritz bahwa beliau ini keluarganya aslinya dari Medan, Yes, gitu kan ya Bang ya, bener. aslinya dari Medan. Terus pernah juga kita ketemu tuh ketika saya lagi di sana gitu, dan di situ aku baru tahu bahwa your dad itu adalah seorang dokter, Iya. kayak gitu kan. Nah jadi dirimu anak keberapa nih dari Kedua. anak kedua ya, Iya. dari 3 bersaudara Dan ya? 3 bersaudara. Dari 3 bener. bersaudara. Kakak perempuan kan? Kakak perempuan. Adik? Waktu itu. Adik cowok. Cowok ya gitu. Nah kalau untuk Fritz sendiri, keluarga tuh, arti keluarga tuh seperti apa? Keluarga itu adalah my first priority sih. Jadi aku selalu mendahulukan keluarga dulu. Tentunya walaupun saudara sekandung kadang-kadang berbeda pendapat, tapi aku selalu ingat maaf aku agak agama di Bible tuh bilang maafkan saudaramu 7 kali 7, berapa ratus kali pun kalau memang pernah berbuat salah pada dirimu, selalu maafkan. Jadi aku selalu punya di pikiranku, my keluarga adalah my first priority gitu. Iya. Selalu Senang aku kudahulukan lah dengarnya. pokoknya gitulah. Biarpun lagi di mana Iya, segala macam iya, ya, kayak tadi kan diceritain juga ya ketika ayah sedang Iya, sakit ya, terus kemudian bahkan Aku harus semuanya disingkirin gitu ya. singkirin. Kalau Mau- boleh diceritain tuh. Iya, mau Fritz. kerjain apa gitu, Mm-mm. karena lagi merawat bapak, lagi sakit cukup serius, Mm-mm. harus stop dulu. Karena memang kebetulan saat itu bapak memang agak sedikit demanding, dikit-dikit, Mang itu anakku gitu-gitu. Iya. Jadi Fritz gitu, ya harus standby terus gitu. Tapi seneng ngurus orang tua itu sih, Iya, sampai akhirnya beliau dipanggil di Tuhan. perisata yang terakhir Iya. ya. Terus berduka cita kok. Terima kasih Bu Ayu. Nah, ini tentang dukungan keluarga nih ya. Iya. Ketika terjun ke dunia fashion nih, seberapa besar tuh waktu itu dukungan keluarga atas your decision untuk terjun ke dunia fashion ya? Oh, Kayak gitu. mereka sangat mendukung banget sih, aku ingat waktu masih aku remaja itu gitu. Karena dari muda mereka tahu aku bakal jadi model gitu kayaknya gitu loh. Karena demen kalau foto-foto sama keluarga suka bergaya sendiri gitu. Jadi mereka mendukung banget, makanya kadang-kadang aku ingat zaman dulu ya, kalau ada majalah fotoku di majalah, aku pasti kirim ke bapakku gitu-gitu ke Medan gitu. Mereka seneng gitu. Mendukung sekali. Sangat mendukung ya sejak Sangat awal mendukung, ya sebetulnya ya. Oke. Iya. Siapa yang paling besar dukungannya gitu dari semua ya, papa atau mama atau Sebenarnya mamaku almarhum, mama sangat almarhum ya. mendukung banget waktu itu gitu. Tetapi bapak juga sebenarnya nggak menghalangin sih. Cuman mama tuh ya namanya seorang ibu sama anaknya, bener-bener kasih perhatian yang all out deh pokoknya, aku ingat gitu loh. Tapi memang sayang mamaku umurnya nggak panjang jadi dipanggil Tuhan. Bapak juga nggak pernah menghalangin karir di dunia modeling gitu atau di dunia fashion. Jadi
baik-baik aja. Iya. Heeh. Nah ini kan Fritz kan berlatar belakang dari keluarga Batak ya. Iya. Tuh kan biasanya kalau untuk orang Batak itu laki-laki tuh ini ya, laki-laki tuh sangat Harus. apa ya istilahnya, anak laki-laki tuh precious banget lah gitu. Iya. Dan biasanya dekat sih sama ayahnya gitu, Iya. dan terutama laki-laki kan penerus marga juga kan ya Betul, gitu. iya. Sementara dari Fritz sendiri apa arti seorang ayah sih sebetulnya di dalam kehidupan kamu tuh? Oh, eee, ayah karena kebetulan memang kami tuh deket sekali ya sama orang tua, maksudnya gini, kakak adikku masing-masing berasa deket sekali sama orang tua, jadi Tuhan nomor 2 sih. Hmm, Orang tua itu adalah Tuhan nomor 2 di dunia ini, Tuhan di dunia inilah bisa dibilang gitu. Yang harus dihormatin, disayangin, apa namanya, diberikan perhatian gitu-gitu sih. sedekat itu ya, Sedekat maksudnya itu, heeh. bukan hanya dekat tapi is like very respect banget lah terhadap orang Iya, tua betul, gitu respect ya. banget. Makanya kalau Bapak tuh kalau ingat-ingat zaman, kemarin-kemarin, Bapak kan emang dokter onkologi. Jadi kalau misalnya Hmm. dia cerita pasien kankernya begini-begini, padahal kita tuh nggak ngerti ya gitu. "Oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak. Terus Bapak gimana, pengobatan?" "Iya, tadi Bapak udah ngobrol sama keluarganya gini." Padahal kan mungkin sebagian orang, sebagian anak mungkin Hmm. nggak, ya udahlah ya begitu-begitu aja ceritanya misalnya gitu. Tapi kita put an effort gitu loh untuk, kasih respon, yang positif ke orang tua, ke Bapak waktu itu kalau dia cerita tentang pasien-pasiennya. Ya itu quite heavy ya, Papa kan seorang onkologis ya. Iya, Itu kan dokter kanker tuh ya. kanker, Jadi iya. kasus-kasusnya tuh sebenarnya heavy Oh gitu. iya macam-macam, ada yang di sini kankernya gede. "Hah, itu gede banget?" Kubilang, Eh, "Hampir mirip kepalanya gedenya," gitu-gitu, gitu. Jadi kita yang kan ada sebagian orang aku perhatiin nggak terlalu deket sama orang tuanya, aku sampai mm-mm, sedih sih, gitulah. mm-mm, mm-mm, Tapi ya beda-beda orang ya beda-beda ini ya, culture di keluarganya. mm-mm. Kalau di kami menganggap orang tua, kedua orang tua itu adalah Tuhan di dunia ini gitu loh. Hmm, Jadi oke, harus dihormatin, disayangin dan dikasih perhatian. betul. Iya Nah, gitulah. eh tadi kan apa yang berkaitan dengan orang tua ya. Nah, kalau lihat anak-anak sekarang nih kayak gimana tuh menurut Fritz tuh hubungan mereka dengan orang tuanya nih? Sedih juga sebenarnya Hmm, karena mereka agak kurang empati kuperhatikan. hmm, Empati, oke, kalau ke sesama manusia yang tidak ada hubungan darah sih sebenarnya itu juga harus diangkat lagi ya, dalam artian mm-mm, mereka dikasih pendidikan lagi. Tapi kalau ke orang tua, come on man, it's your hmm, parents man, mm-mm, it's your sister, your siblings gitu maksudku gitu. mm-mm. Dan itu tuh aku kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama temenku ya, kebetulan dia memang bisnismen. Dia bilang, gue pengen bikin sekolah Fritz, sekolah swasta tentunya, Mm-mm. tapi gue pengen ada mata pelajaran karakter katanya gitu, Oh, pembangunan karakter katanya gitu. bagus banget Which tuh. is very very good Mm-mm. karena biasanya di sekolah kan eksakta ya, maksudnya ya matematika, kimia, fisika, algebra gitu-gitu. Tapi pembangunan karakter itu penting sekali gitu karena itu akan meng-create dia menjadi seseorang karakter yang baik adanya. Apalagi kalau dari sekolah ya. Mm-mm. Itu di pendidikan kebudayaan kita mudah-mudahan segera ada ya, yuk. Iya, dulu sih zamannya kita sekolah tuh ada yang namanya PMP ya, Iya, gitu. Terus kemudian P4, ingat nggak tuh? P4 tapi general P4, kayaknya aku ingat ya. iya. Tapi itu lumayan lama dan apa ya, masuk banget sih di aku. Iya, itu lumayan. Iya, Itu masuk banget sih. Terutama masalah budi budi pekerti kayak pekerti. gitu kan tuh, Yes, tuh yes, masuk ya. banget. Dan kayaknya kalau aku lihat, aku kan soalnya kalau sama anak nih pegang banget ya. Iya, Kalau harus. kalau Harus. kalau pelajaran-pelajaran mereka, jadi aku tahu tuh pelajaran mereka tuh apa gitu. Kayaknya udah beda sih dengan kita dulu. Iya. Tapi It, you will it, get apa namanya benefit kalau seorang ibu tuh sama anaknya sangat hands on banget, pasti beda banget nantinya. iya. Seneng banget nanti. Iya, aku hands on banget ya. Aku bisa tahu lah pelajaran kita dulu kayak apa, yang Iya. terutama berkaitan dengan budi pekerti dan segala macam. Bagus banget tuh kalau memang bisa punya sekolah yang kayak gitu Iya, gitu. makanya aku juga mau kasih semangat sama dia gitu. Heeh. Karena memang biar jadi contoh misalnya Mm-mm. gitu-gitu. Karena anak-anak zaman sekarang ini kan bertumbuh beda situasinya dengan era sebelum-sebelumnya, era kita misalnya gitu. Dan di keluarga kadang-kadang orang tua, aku perhatikan orang tua nggak punya waktu juga untuk ngomong banyak dalam arti
memberitahukan wawasan-wawasan kehidupan atau disiplin-disiplin yang tertentu yang memang penting adanya. Kasihan kan anak itu benar-benar kayak kanvas putih sih menurut aku sih Betul. ya. Jadi emang harus dikasih waktu untuk semuanya. Ya diatur-atur lah dari orang tuanya, maksudku ya kalau aku pribadi ya. Makanya kalau suatu saat aku juga jadi orang tua, aku selalu mikir makanya mungkin aku belum menikah karena Tuhan mikir beresin dulu diri sendiri. Begitu sudah bisa, gue kasih jodoh deh, gitu misalnya gitu. Tapi anyway, mudah-mudahan deh. Barengan lah membereskan dirinya. Nanti Berpasangan lah. gitu deh. Makanya alangkah bagusnya kalau kita anak-anak muda Indonesia itu punya budi pekerti yang baik gitu. Mungkin kalau PMP agak terlalu general, Terlalu Pancasila sih. Pancasila, lebih ke exactly, Pancasila sama P4 tidak dulu. ke kehidupan sehari-hari karena P4 kehidupan yang kehidupan sehari-hari waktu dulu. Aku Iya, ingat iya. banget. Iya. Wah, hebat Ya kayak ya misalnya, dirimu bisa ingat. aku masih ingat banget. That's why, karena itu nempel banget di aku. Kayak misalkan ngantri, Iya, harus hormat hebat. sama orang tua. Kayak gitu. Lupa loh ke P4 Lupa isinya ya? apa. Kan selalu ada P4 penataran. Iya, P4. penataran. Atau jadi kayak Terus gitu. misalkan kalau Kristalani Mahesa tuh bentuknya kayak apa? Menghormati agama lain. Terus gitu memberi selamat kalau untuk Iya, agama itu ini P4 ya? segala macam. Iya, itu di dalam Itu cukup P4. bagus ya sebenarnya ya. Iya. Mungkin Kayak di era gitu. kita itulah kita makanya jadi oke-oke aja gitu loh. Betul. Kita aman-aman aja Aman-aman ya. aja karena mungkin dasarnya itu sih kali ya gitu. Oke Benar. juga sih, maksud bagus juga. Tapi memang untuk ke depannya memang anak muda ini memang harus diberikan pembangunan karakter gitu lah pokoknya mata pelajarannya gitu. Karena itu very important sih. Nanti sekarang balik lagi ke dunia model nih ya. Iya. Gitu. Dunia model itu kan kalau orang lihat tuh glamor, Yes. terus dipenuhi dengan makhluk-makhluk Tuhan yang punya kelebihan ya. Iya sih. Diberikan oleh Allah tuh kelebihan, Betul. badannya tinggi, Kakinya the looks ya, panjang. kakinya panjang, looksnya extraordinary Unik, gitu, very extraordinary, unique dan segala macam kayak gitu kan. Iya. Nah, tapi aku juga lihat ada sisi di mana seorang model itu juga dituntut mereka untuk istilahnya ya, punya kekuatan mental juga gitu. Iya. Karena kan sebenarnya pekerjaannya capek ya. Kalau aku Iya. lihat kayak misalkan Asia Next Top Model atau apa kan digambarkannya kan sebagai seorang model ya you should have brain juga dan harus punya mental sebenarnya, yang iya. ini juga kayak gitu. Terus kalau menurut Fritz kayak gimana tuh? Sebetulnya kalau di dunia model tuh emang looks istilahnya body, brain, and behavior Iya. tuh Harus. three triangle itu Harus ada Harus, harus di satu human being gitu, as a model maksudnya Semodel. gitu. Jadi mereka pokoknya tinggi, cakep aja udah. rata-rata sih kalau emang dia nggak punya behavior yang bagus gitu ya, kayak berasa diva gitu. Biasanya sih orang kapok sih, Nggak hire lama dia gitu ya? lagi, iya gitu. Kemudian mental juga dalam artian kalau mereka kan mulai berapa puluh tahun belakangan ini untuk pakai model itu udah casting bahasanya dulu audisi gitu ya. Audisi tahun 90-an juga hanya international designer yang mau bikin fashion show di Indonesia, mereka melakukan audisi gitu, judulnya audition gitu. Tapi sekarang udah casting gitu. Dan kalau nggak kepilih, itu sakit banget sih rasanya gitu. Jadi mentalnya harus kuat. Mereka harus bisa behavior, brainnya juga harus mikir, what did I do wrong gitu. Apa sih mistake yang aku buat? Misalnya dia terlalu biasa, misalnya somehow di zaman era sekarang mukanya biasa tapi badannya tinggi gitu, tinggi kakinya panjang gitu. Apa yang harus dirubah gitu? Mereka harus cepet nangkep di brainnya. Mungkin gue terlalu mukanya kayak manusia pada umumnya gitu. What should I do ya supaya aku lebih stunning and striking among the models gitu misalnya. Mungkin dia bikin bob yang gini gitu, bob yang benar-benar kayak mushroom. Terus tiap dia casting dia udah on point misalnya pakai heels 15 cm, kacamata ini, terus jadi orang oh wow, she's unique, I want her to be in my show gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi harus ada brainnya juga how to develop the dirinya look sendiri gitu. ya. Jika sekarang kan dirinya tuh adalah brandnya kan sebetulnya. Betul. Kan sebetulnya ya dia
model tuh ya sebetulnya fashionpreneur juga karena Iya, dirinya itu kan yang sebetulnya represent menjadi produk yang collection. dia Iya. jual Iya, selama harus ini gitu. cepet nangkepnya. Karena momen itu bisa lewat loh. Heeh. Gitu, momen si model itu gitu. Karena kalau dia, maaf ya, kayak yayu-yayu kita bilang, kayak mbak-mbak gitu ya, gitu. Ya Aduh, tinggi aku sih, mbak-mbak loh. tapi kayak mbak-mbak gitu, kurang Iya. kurang ada sesuatunya. Karena kan di dunia modern sekarang is character. Doesn't need to be pretty, beautiful, enggak. Tapi karakternya gitu. Dia misalnya mau jadi hantu kayak gitu, tapi hantu yang keren gitu di stage gitu. Harus kayak gitu, nggak boleh kayak, kalau boleh jangan seperti pada umumnya manusia pada umumnya gitu. Jadi harus unik sendiri gitu. Karena kan karakter model yang sekarang ini nggak cantik, nggak ganteng aja, nggak yang harus muscle, nggak harus yang gini. Tapi yang uniqueness yang penting gitu. Nah ini kan modelnya banyak ya, Iya, apa istilahnya karakternya, personality-nya dan betul. segala macam. And now you have this modeling agency kan, Iya. kayak gitu kan. Berarti kan ngurusin orang dengan segala macam keunikannya Ya, gitu kan. unik juga, iya. Tuh nggak burn out tuh. Oh ya, ada momen-momennya sih gitu. Tetapi kadang-kadang kalau aku sih mungkin karena udah lama mengurusinnya, jadi kalau ketemu sama model, karena model bule ya di agensiku ya, somehow kadang-kadang mereka mikir aku tuh kayak booker tuh kayak staff middle gitulah di office misalnya. Terus suka arogan dan anggap remeh gitulah misalnya. Terus tapi aku sih gampang banget, I'm the boss darling. You follow what my instruction, okay? Baru dia kadang-kadang baru otaknya nyet gitu, ada listriknya. Oh, oke Fritz gitu. I'm the boss darling. You must follow whatever my instruction, okay? Aku bilang gitu. Menurut El gitu. Menurut El, whatever I'm telling you is for your own benefit juga sih gitu loh. Bukan sesuatu yang nggak bagus, jangan suka sok-sok gimana deh. This is my country, you follow my order gitu aja. Lo mau sukses nggak gitu. Harus ada tarik ulurnya sih gitu. Tapi kalau mereka sakit pun aku juga yang ngurusin, bawa ke dokter, bahkan di opnam, dibesuk tiap hari gitu-gitulah gitu. Tapi ya harus disiplin. Oke. Karena kalau nggak disiplin nanti dia suka-suka. Ini pertanyaan hampir terakhir nih ya. Siap. Nah ini kan kalau aku lihat tadi kan you have so many hats gitu kan ya. Terus kalau lihat di IG-nya tuh kayaknya seru terus gitu kan. Selalu on point, posenya bagus. Your fashion statement juga aku seneng banget ngelihatnya gitu kan. Terima kasih banyak. Nah tapi aku yakin pasti there was a time you are at the lowest point gitu. Ada. Nah itu kapan dan apa tuh? Oh, Kalau boleh berbagi nih ya. iya boleh tentunya. Di saat aku separate dengan my two business partner, waktu itu di F Models namanya. Kemudian somehow aku menemukan banyak kendala pada saat menjalankan sendiri gitu. Tetapi aku pada dasarnya gini, memang kita, kalau aku nggak, semua agama sama maksudku ya. Kalau aku tuh emang bersyukur banget ya Yu, aku tuh larinya ke Tuhan gitu. Jadi berdoa, baca firman Tuhan gitu-gitu. Jadi tenang menghadapinya gitu. Dan tenang sama dengan damai gitu. Sambil bisa berpikir plan A, B, C gitu-gitu. Ininya apa lagi ya gitu-gitu. Jadi karena super weird at that time gitu loh. Misalnya klien juga somehow mungkin karena rotasi ya, evolusi si klien itu. Maksudnya the person in that company that I used to know udah retired, ember. Jadi sama yang lebih muda. Yang lebih muda tentu tidak terbiasa dengan urusan sama aku gitu. Biasanya kalau sama yang the one successor ini dia predecessor-nya biasanya Fritz perlu model gini ngasih tahu gitu doang, aku udah ngerti dan so far smooth gitu. Tapi kalau yang baru kan nggak gitu klik gitu sama aku. Nah kayak gitu tuh. Tapi aku pada dasarnya memang jujur larilah ke
Tuhan yang kita percaya gitu loh. Karena semua apa yang kita pelajari dari kitab-kitab agama kita itu sangat bagus adanya gitu loh. Jadi bacalah Al-Quran, Alkitab, semua ajarannya itu baik. Dan jujur tidak perlu obat-obatan gitu loh untuk anxiety gitu-gitu. Kayaknya aku kalau dengar anxiety, orang-orang anxiety, kasihan amat ya dalam hatiku. Tapi emang some people perlu obat kimia sih. Karena itu kan obat kimia memang sudah diciptakan di laboratorium, memang terbukti dari jurnal, dari research, dari ini. Emang menekan syaraf itu nenek supaya tidak anxiety lah, stres lah, apalah gitu-gitu. Tapi pada saat itu aku ke Tuhan tuh super nggak ada deg-degan, kemudian tidak ada gastrik, asam lambung naik gitu, nggak ada gitu. Jadi aku tuh itulah momen aku pas lowest point, karena aku menemukan kok kendala ya, what did I do wrong? Kayaknya semua resepnya sama gitu, with the previous agency gitu. Tapi somehow it didn't work well gitu loh. Oke, tapi enggak se-booming sebelum-sebelumnya gitu. Tapi aku pelan-pelan aja gitu. Tidak mau stres, tidak mau jadi menyerang badanku. Ya lari ke Tuhan, doa, terus baca firman Tuhan. Tenang, terus bisa berpikir jadinya gitu. Gitu sih. Nah, di luar fashion ya, Iya. seorang Fritz itu siapa sih sebetulnya? Di luar fashion ya. Karena you are with fashion tuh kayak you are the fashion of fashion is you gitu. Iya sih, bersyukur sama Tuhan. But di luar fashion. Di luar fashion. Fritz itu siapa aja? Oh iya. Siapakah Fritz itu? Aku tuh adalah orangnya bersyukur bisa tahu apa yang aku suka. Kadang-kadang aku perhatikan teman-teman, gue suka apa ya Fritz? Gue bisa apa ya Fritz? Aku gini, hah? Lo nggak tahu apa yang lo suka, lo nggak tahu apa yang lo bikin lo happy, gue bilang gitu. Ada aja yang orang-orang seperti itu. Jadi aku tuh sukanya berolahraga pagi-pagi, tapi tentunya harus minum kopi dulu supaya endurance-nya somehow gitu. Terus suka follow up kerjaan, tapi with my own time. Tapi kalau respon kerjaan bisa within 2 hours pasti udah submit semua ke klien gitu. Terus suka nonton gitu. Kemudian apalagi ya, suka foto-foto, itu sih. Oh, sama sangat berketuhanan. Wah, itu luar biasa itu. Bukan untuk kesombongan, tapi emang iya bener yuk, aku tuh kalau nggak ada jadi Tuhan ada pasti anchor-nya ya, ada anchor. Karena kan duniamu kan sangat gitu. glamour dan segala macam ya. Kalau orang di luar fashion ya itu bisa melihatnya kadang tuh fashion tuh kayaknya kesannya kayak superficial banget. Gitu kan. Bener kok. Seperti itu kan it's a dunia image kan sebetulnya betul gitu. Sekali, setuju. Makanya kadang kita siapa ya sebetulnya dia ini gitu. But ternyata you're very religious dan juga orang yang sangat suka sport ya mereka. Iya. Simple sih sebenarnya gitu. Tapi ya if that makes me happy ya gimana dong, dan somehow juga aku pikir-pikir nggak sesuatu yang keluar dari tracknya kok gitulah gitu. Nah ini di 2024 sekarang yang berkaitan dengan relationship nih. Nah di 2024 nih apa nih yang pingin terjadi nih dalam hal relationship? Mudah-mudahan Tuhan dan segala malaikat yang mendengar di studio. Ya, pengen kawin sih. Aduh. Makanya waktu aku nggak tahu dirimu yang di IG itu. Iya, yang dulu tahun lalu kan. Itu heboh loh. Heboh sampai 500 sampai 600 orang greet congratulate gitu di IG sama di Facebook. Aku sih iyain aja ya gitu. Aku nggak, ya pokoknya memang that's what I wish gitu waktu itu menikah gitu. Tapi banyak orang yang marah-marah juga. Ada juga beberapa temen yang bule gitu, ayo fooling us gitu. Emang gue pernah bohong ya sama lo ya, aku bilang gitu. By the way, I'm not asking anything ya, not even wedding present atau apa. Jadi udahlah, just be happy for me, aku gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya, pengen kawin. Mudah-mudahan Tuhan kasih jodoh yang baik. Amin. Dan bisa maju bersama, melayani Tuhan yang baik-baik bersama, itu sih. Amin. Amin. Iya, jadi teman Jiva nih, jadi
abang kita ini, Fritz ini suatu hari pernah memposting di IG ya, beliau itu sedang katanya menuju ke tempat perkawinannya, terus kemudian menikah dan segala macam gitu. Dan padahal kita tahu semua ya bahwa beliau adalah seorang model kan, dan sering sekali tuh ya berfoto Photoshoot dengan wedding seperti itu kan gitu. Tapi pada hari itu kelihatannya sedang serius banget ya, sedang bercanda gitu, tapi dalam bentuk serius gitu. Semua orang yang sama sahabat-sahabatku ada berapa orang gitu kan, Bo, gue capek banget jawab-jawab, lu kawin bener atau enggak? Aduh serah lo deh, gue bilang gitu. Tapi seru, insya Allah ya, mudah-mudahan kita doain bareng-bareng ya teman Jiva, semua doa ini. Abang kita Fritz Panjaitan ini semoga di tahun ini mendapatkan pasangan dan bisa berduaan. Iya, sampai nanti. Supaya tidak sendiri lagi. Kayaknya udah waktunya sih menurut aku ya. Udah tua juga sih, bukan waktunya. Waktunya aku kali gitu. Tapi kalau waktu sebagai manusia umur 28 kali ya, Yu. Semua gitu orang lah. punya waktunya masing-masing lah. Nggak usah. Which was 30 berapa? Masing-masing orang punya waktunya. Mudah-mudahan. Dan ya everybody has their own time untuk doing anything yang dia mau. Ya, ada juga orang yang udah sukses di umur 20, tapi ada yang sukses di umur 50. Iya, Ada betul. orang yang baru mulai berbisnis di umur 60, tapi ada juga yang umur 18 udah mulai bisnis. Jadi semua masing-masing kan Oh iya, kok benar ada setuju. waktunya sendiri-sendiri. Iya, kalau Sanders suksesnya di umur Iya, 70 ya. 70. Iya kan? Tapi jangan sampai segitu juga sih. Iya kan, ada yang udah baru umur 14 udah dinikahin gitu kan. Iya. Ada yang 30-an kayak aku baru menikah. Oh, iya ya, aku ingat banget dirimu waktu masih single, very into the work ya waktu Iya, itu. sangat Gila, aku work salut banget. sih. Iya. Nggak mau lagi ya gitu ya, Bu Ayu ya? Enggak. Padahal you're Pokoknya very gini good. aja, ketemu teman, ngobrol-ngobrol gitu, seru. Tapi dirimu itu salah satu yang pintar, aku tahu sih ya gitu loh. Aduh, Tapi emang alhamdulillah. kalau workload-nya sih emang nggak sanggup sih pasti kayak gitu lagi ya. Capek ya pasti ya. I want to Corporate ini. Wah, itu bisa satu podcast sendiri dong Iya, kita ya. iya. Oke, ini kita udah teman Jiva, kita udah akan di penghujung ngobrol-ngobrol aku dengan abangku Fritz. Tapi sebelum kita menutup, aku pengen tanya nih, kalau 3 kata yang menggambarkan tentang Fritz. Happy go lucky. Oh, happy go lucky. Iya. Wow, oke. Jadi pokoknya happy aja dulu gitu. Tapi kalau ada yang bikin sedih, ya udah diem gitu. Tapi ya pokoknya keluar dari rumah pasti happy go lucky deh gitu. Benar ya. Itu bisa juga dicontoh tuh teman Jiva. Happy go lucky gitu ya. Tidak mau pretending to be someone gitu. Tapi emang kurangnya happy sih. Bangun tidur aja kok ketawa sendiri gitu loh. Kadang-kadang gitu. Kayak grateful gitu ya, bahwa masih bisa bernafas, masih bisa ini gitu. Jadi ketawa sendiri, Benar karena sih. hidup sendiri di rumah. Jadi gitu, aduh Fritz apa-apaan sih lu gitu misalnya charger handphone gitu jatuh gitu. Aduh kamu kok jatuh sih, kasihan aku dong, harus bungkuk-bungkuk, hehe. Ketawa sendiri gitu. Jadi gitu sih, grateful. Tapi emang selalu lah bangun pagi berdoa bilang terima kasih, bisa nafas sehat, gitu-gitu sih. Seneng banget lah pokoknya. Hidup di bawah mindset kan, bener kan sebenarnya Yu, Betul. gitu loh. Bahwa ini kita mau kemana nih, mood kita. Mau dibawa banyak pikiran yang tidak baik atau apa gitu. Memang nggak gampang, kalau menurut aku ya, memang tidak gampang untuk nge-close sesuatu yang ada problem, terus membuat itu lebih rileks dan bahagia. Tetapi pasti kalau dilatih bisa loh aku bilang. Betul banget. Ibu psikologi. Betul. Dikotak-kotakan dulu sambilan. Compartmentalize bilangnya. Tuh, keren gitu deh pokoknya. Terapinya mengkompartmenkan Ya. Setuju. persoalan-persoalan. Jadi kelihatannya kecil-kecil, nggak jadi besar Tidak lagi. jadi besar, iya. Dan betul. bisa diuraikan. Diuraikan. Gitu, Itu iya. Terus diadres satu-satu. Iya. Jadi nggak cupek gitu. Iya, aku nggak sedalam itu. Cuman aku pikir Iya. dikotakin dulu, tapi tetap itu nanti kasih waktu tertentu kalau emang kosong dan bisa fokus cari solusinya lagi. Tapi in the meantime jangan mikirin itu terus karena nanti badannya bisa sakit kalau nggak ketemu solusinya gitu. Coba mindsetnya diganti yang lain, sesuatu yang berguna, misal kerja kek atau bikin ketawa diri sendiri kek, gitu-gitu sih. Aduh, harus banyak berobat ke ibu nih. Ngobrol lah ya kita. Siap. Ih, seru.
Oke, akhirnya kita udah sampai di penghujung diskusi kita nih, gitu ya. Nggak terasa ya, udah cukup banyak nih yang udah kita diskusiin. Kalau kita bisa belajar ya dari Fritz Panjaitan ya, beliau seorang model, seorang fashionpreneur, gitu ya. Walaupun networknya luar biasa, bahkan juga kenalannya tuh orang-orang yang luar biasa, tapi beliau tetap humble, dan memang itu adalah cara beliau untuk berhubungan lah ya, berhubungan dengan sesamanya. Dan ternyata beliau ini adalah seorang yang cukup religius, dan itulah yang sebetulnya menyelamatkan selama sepanjang kehidupannya dalam melewati masa-masa beliau yang masa down gitu ya. Dan pun kalau di masa-masa senang juga selalu grateful atas apa yang didapatkannya gitu. Walaupun dalam kesendiriannya, tetapi bisa terus merasa grateful dan merasa happy dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah pada beliau. Terima kasih teman Jiva, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam.